Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, channel YouTube Mogol yang L-nya 3. Video ini kita ngebahas sedikit untuk mengenai hammer test. Apa itu hammer test? Pendapat-pendapat teman-teman kita yang di sipil mengenai hammer test. Nanti akan coba kita tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Sebelumnya saya perkenalkan hammer test. Ini di depan saya adalah hammer test. Ini hammer test yang digunakan saat ini. Hammer test merupakan suatu alat pemeriksa mutu beton tanpa merusak beton, teman-teman ya. Metode pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban tumbukan atau impact. Beban impact, jadi dia kita tumbuk pada permukaan beton. Dan hasil pengujian akan diperoleh dalam waktu yang relatif singkat. Itulah sedikit penjelasan mengenai hammer test. Untuk cara pengujiannya bagaimana? Pengujiannya kita perlu balok, perlu 3 titik per balok atau satu elemen beton yang kita anggap bermasalah. Dengan masing-masing titik punya 5 tembak atau 5 tumbuk atau 5 impact yang kita jelasin di awal tadi. Sementara untuk plat lantai membutuhkan 5 titik. Jadi kalau tadi balok kemungkinan dia 3, kalau dia plat lantai membutuhkan 5 titik. Dari masing-masing terdiri 5 titik. Jadi ada satu lantai, kita marking 5. Nah, 5 tumbukan ini kita menjadi hasilnya ada 1 titik atau 1 poin. Dan itu kita lakukan di area itu sebanyak 5 kali. Berarti kalau kita hitung 5 kali 5 sebanyak 25 kali tumbukan atau impact. Ini adalah tayangan cara menggunakan hammer test. Yang pertama, kita ratakan permukaan beton yang mau kita hammer test menggunakan batu asah seperti di tayangan tersebut. Kemudian kita tumbuk atau impact sehingga dia mentok dan kita tekan switchnya sampai dia terkunci, dan inilah hasilnya yang didapat. Itulah kenapa bisa di hammer test, teman-teman. Ketika ada keraguan pada mutu beton atau pekerjaan kita yang kita lakukan, maka kita melakukan pemeriksaan pada beton tersebut atau struktur itu yang kita anggap meragukan, teman-teman ya. Ya bisa jadi mungkin pada saat pengujian kompresif strength itu tidak masuk, maka kita ragu terhadap mutu yang kita kerjakan itu. Kita melakukan hammer test, dan itu dapat diterima dan bisa jadi dapat tidak diterima, tergantung kesepakatan masing-masing. Dalam aturan juga sudah membunyikan untuk metode pengujian hammer test ini di SNI 034430 ya teman-teman ya. Tahun 1997 mengenai pengujian kuat tekan elemen struktur beton dengan alat pantul atau alat hammer test ini tipe N dan R.
Sedangkan pada SNI 034430 tahun 1997 disebutkan tujuan metode pengujian ini adalah untuk memperkirakan ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita langsung menyebutkan bahwasanya itu bagus atau tidak, tapi itu hanya estimasi atau perkiraan. Tergantung kesepakatan dari pihak pemberi jasa dan pihak yang melakukan. Nilai kuat tekan beton ini pada satu elemen struktur untuk keperluan pengendali mutu beton di lapangan. Ya, ini sekedar untuk pengendalian mutu, untuk menjadi database kita. Setelah kita mengendalikan, kita akan menemukan faktor koreksi ya. Mungkin kita bisa melakukan percobaan, kita hammer tes suatu benda uji, kemudian kita rata-ratakan, kita kalkulasikan rebound dia berapa, dan kemudian kuat tekan atau kuat tekan dia maupun itu MPa atau kilogram sentimeter pangkat 2 itu berapa. Nanti kita lakukan pengujian kuat tekan terhadap sampel yang kita uji hammer test tadi. Itu hanya pengambilan database kita, tergantung dari masing-masing yang melakukannya. Bersama teman saya tim laboratorium, boleh kita bertanya mengenai hammer test. Hammer test itu yang setahunya gimana? Hammer test itu kalau setahu saya ya, itu pengujian kuat tekan beton inti. Jadi biasanya itu kalau semisal setelah uji sampel itu kan macam-macam. Yang pertama, tahap pertama itu menggunakan pada uji silinder, uji kuat tekan menggunakan compressive strength test. Jika tidak masuk, maka setelah dievaluasi seperti apa, baru tahap selanjutnya biasanya itu dilakukan uji hammer test atau beton inti dengan menggunakan alat namanya hammer. Metodenya kita harus memulai marking terlebih dahulu di beberapa titik sesuai dengan prosedur. Setelah itu dilakukan uji kuat tekan menggunakan hammer itu dengan cara ditembak di titik yang sudah ditentukan. Di alat tersebut juga ada parameter namanya rebound. Rebound itu yang memperlihatkan berapa sih kuat tekan yang dihasilkan dari suatu produk yang setelah dihammer. Jadi setelah dapat hasilnya ditulis di form hammer test, rebound berapa di titik yang sudah ditentukan. Seperti itu, Bos Edo. Ya, ini dengan siapa ini? Saya dengan Kurniawan Dwi. Terima kasih penjelasan sedikitnya. Nanti kita bertanya lagi guys sama teman-teman yang lain seputaran hammer test. Halo guys, ini bersama teman saya lagi. Kita bahas-bahas sedikit. Dengan siapa? Dengan Arif. Ya. Instagramnya Dorip13. Bisa di follow guys, Dorip13 Instagramnya. Saya mau bertanya mengenai hammer test. Hammer test itu apa ya? Hammer test itu adalah alat untuk mengecek mutu beton sementara. Nah, alat hammer test itu untuk pengecekannya berdasarkan SNI sendiri itu ada di tabelnya, nanti dicantumin di sini aja ya Bang ya. Iya, ya. Nah, standarisasinya di dalam tabel SNI itu ada di poin nomor berapa saya lupa. Tapi standarisasinya untuk produk precaster sendiri yang sudah saya alami dan saya lakukan, standarisasinya itu minimal 12 mili, 10 sampai 12 mili, itu untuk ketebalan sendiri, tergantung produk yang akan di hammer test tersebut. Nah, untuk kode alat itu banyak nih Bang, gak cuman kayak alat-alat yang ada, mungkin ada ya di Indonesia tuh ada beberapa penjelasan kayak standarnya, mungkin ada yang
berpatokan Jepang, ada yang berpatokan cuma punya Indonesia sendiri. Dari beberapa proyek yang sudah dialami, setiap alat hammer test itu punya jenisnya masing-masing dan punya standarisasinya masing-masing, tergantung dari permintaan customer sendiri. Udah. Terima kasih saudaraku Arif, semoga berkembang terus. Oke, terima kasih. Begitulah teman-teman, pendapat-pendapat yang lain mengenai hammer test. Pada intinya adalah hammer test ini cukup baik untuk melakukan pengendalian mutu dikala kita susah untuk memprediksi, maka kita melakukan hammer test ini, tapi dengan hasil yang estimasi ya teman-teman, bukan hasil yang baku yang valid yang bisa kita pegang, tapi ini adalah estimasi. Jika teman-teman punya masalah pada elemen struktur beton utamanya, maka bisa diajukan untuk pengujian hammer test agar tidak merusak. Jika emang hammer test ini tidak bisa dapat diterima, maka kita bisa melakukan core drill teman-teman. Tapi core drill ini adalah merusak ya, jadi kita bolongin betonnya, kemudian setelah bolongin dengan menggunakan alat, begitu kita mendapatkan sampelnya yang udah kita core drill tadi, kita uji kuat tekannya, itu baru bisa dapat diterima hasilnya. Tapi balik lagi ya teman-teman, kembali lagi ke kesepakatan pihak pemberi jasa dan pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Baik, sekian saja dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, ambil kesimpulan yang bagus dan bisa dapat dipakai teman-teman. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton lagi terus video saya selanjutnya. Bisa komen next video apa yang harus saya review, apa harus saya lakukan, vlog-vlog mini atau podcast atau yang lainnya, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa share ke teman-teman sekalian, share agar video ini bisa dapat ditonton sama teman-teman yang lain. Like, share, dan jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu kembali YouTube channel Mogol yang L-nya 3.